Jadi pada tahun 2022, waktu Disney pertama kali announce the live action of The Little Mermaid yang mana diperankan oleh Halle Bailey, menjadi topik yang sangat panas dan disoroti media global secara luas, bahkan mendapatkan komentar-komentar rasisme yang sangat pedas hanya karena pemeran utamanya adalah wanita berkulit hitam. Tapi tahu nggak, reaksi ini tuh justru membuktikan betapa kuatnya hegemoni budaya Disney. Selama puluhan tahun, Disney itu bukan cuma menjual film, tapi juga menciptakan common sense global tentang bagaimana perempuan seharusnya terlihat, yang mana kulit putih, pinggang kecil, rambut panjang, mata besar, dan standar-standar itu menjadi alami. Bahkan ketika dirubah sedikit, ini membuat publik marah karena itu tidak sesuai dengan kenyataan yang biasanya mereka terima. Lewat video ini, kita akan membongkar bagaimana Disney sebagai media raksasa Global North itu membentuk standar feminitas lewat representasi Disney Princess dan bagaimana hegemoni itu dilanggengkan bahkan melalui kampanye-kampanye empowerment seperti Big Dream Princess. Untuk membaca isu ini, kita pakai beberapa perspektif teori kritis. Pertama, hegemoni oleh Antonio Gramsci. Gramsci bilang, kekuasaan paling kuat bukanlah yang memaksa, tapi yang membuat orang setuju tanpa disadari. Orang-orang menerima nilai tertentu sebagai common sense, meski begitu menyembunyikan ketidaksetaraan. Nah, dalam konteks Disney, hegemoni ini muncul lewat representasi Disney Princess yang diulang sejak kecil hingga kita dewasa. Kedua adalah feminisme kritis, di mana di sini kita akan mempertanyakan kenapa mereka digambarkan seperti itu, siapa yang diuntungkan, dan ini akan membantu kita membaca bagaimana Disney membentuk definisi feminitas yang sangat sempit. Ketiga adalah kritik budaya massa oleh Adorno. Adorno melihat budaya populer sebagai produk yang diperdagangkan, bahwa budaya, ideologi, media, bahkan isu sosial seperti empowerment bisa dijadikan komoditas yang menekankan profit. Kalau kita lihat jejak film-film Princess Disney dari Snow White, Cinderella, Aurora, sampai generasi awal, itu polanya sangat-sangat mirip. Yang mana princess atau putri selalu ditampilkan dengan visual di mana kulitnya cerah, tubuhnya kurus, wajahnya lembut, feminin, karakternya pasif, dan kebahagiaan mereka itu selalu dikaitkan dengan romansa. Nah, representasi yang diulang puluhan tahun oleh Disney, inilah yang lama-lama berubah menjadi common sense yang diterima masyarakat global. Dan ketika Disney tiba-tiba membuat Ariel berkulit gelap di live actionnya, orang merasa itu adalah hal yang salah hingga membuat banyak sekali komentar rasis menjiri internet. Sebenarnya bukan karena aslinya begitu, tapi karena kita itu udah puluhan tahun ditanamkan bentuk visual princess yang ideal oleh Disney. Nah, seperti yang Gramsci bilang, hegemoni itu nggak selalu melalui paksaan, di mana Disney menyampaikan narasinya melalui cerita fiksi yang tampak polos, padahal ia itu membentuk batas-batas gender. Jadi jelas, hegemoni Disney bekerja lewat representasi, yang mana ia membentuk common sense standar kecantikan, standar feminitas, bahkan standar kebahagiaan. Dan ini membuktikan bahwa representasi Disney itu digunakan sebagai alat kuasa. Tidak cukup pada produk seni modernnya, kali ini Disney membawa nilai feminitas untuk menyebarkan hegemoninya. Pada tahun 2016, Disney meluncurkan kampanye dengan tajuk Dream Big Princess yang berkolaborasi dengan salah satu UN Foundation, yaitu Grow Up. Dan di sini, Disney berjanji menyumbang $1 untuk setiap foto yang diposting dengan tagar Dream Big Princess, namun dengan total maksimal donasi $1 juta. Meskipun terlihat sangat positif, tapi kalau digali lebih dalam, kampanye ini justru memperluas hegemoni Disney dengan maksud terselubungnya. Salah satu pemikir feminis kritis menyebut ini sebagai post-feminist branding empowerment, yang mana ujung-ujungnya tetap mendorong konsumsi. Dengan kata lain, kampanye ini bisa dilihat sebagai bentuk feminisasi kapitalis. Sebab,
Setelah jumlah donasi terpenuhi, nyatanya Disney lanjut memproduksi merchandise dengan embel-embel kampanye Dream Big Princess. Dari sini kita dapat melihat bagaimana kritik budaya massa oleh Adorno sangat relevan terhadap kasus ini, di mana Disney tidak hanya menjual cerita fiksi sebagai bentuk kreativitasnya, melainkan mereka menjual identitas, nilai-nilai, dan konsep pemberdayaan sebagai produk yang diperdagangkan untuk meraup keuntungan. Namun yang lebih ironis adalah kampanye ini mengaburkan fakta bahwa Disney punya sejarah panjang terkait eksploitasi pekerja perempuan. Pertama, eksploitasi Disney di Global South. Seperti yang dilaporkan oleh China Labor Watch, di pabrik Wahtung terdapat 80% pekerja perempuan yang memproduksi boneka Disney dengan upah di bawah 7,5 yuan per jam. Mayoritas pekerja perempuan yang berusia di atas 45 tahun ini dibuat lembur hingga 175 jam per bulan dengan kesempatan libur 1 hari dalam sebulan. Sementara mereka hanya mendapat 1 sen per boneka yang dijual dengan harga $34,99. Di sisi lain, di internal Disney sendiri, ribuan pekerja perempuan California mengajukan gugatan yang mengklaim adanya diskriminasi upah yang terjadi dari 2015 sampai 2022, di mana perempuan dibayar dengan rata-rata 2,01% lebih rendah dari laki-laki meskipun dengan beban pekerjaan yang sama. Ini memperlihatkan bahwa representasi feminis di kampanye atau film Disney bisa berfungsi sebagai legitimasi moral untuk perusahaan dapat menutup isu-isu internal yang lebih serius di dalamnya. Dream big, princess. Jadi kalau hari ini kita mau bicara tentang hegemoni budaya dan imperialisme media, Disney adalah contoh yang paling nyata tentang bagaimana suatu perusahaan bisa membentuk imajinasi common sense global tentang standar feminitas, standar kecantikan, dan apa itu perempuan. Disney di sini menggambarkan perempuan karena kebutuhan hegemoni ideologinya serta kebutuhan pasar mereka. Tentunya yang diuntungkan adalah Disney sebagai korporasi dan pemilik budaya dominan. Melihat Disney secara kritis bukan berarti kita harus membenci cerita masa kecil yang sudah kita dengarkan sejak dulu. Melainkan, ini adalah soal menyadari struktur kuasa yang dibangun. Bahwa representasi tidaklah netral. Ia membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain, serta menanamkan nilai apa yang harus diperjuangkan. Teori kritis mengajak kita mempertanyakan batas-batas yang selama ini terlihat alamiah, tapi sebenarnya dibentuk oleh kekuasaan. Agar kedepannya, kita tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif akan nilai-nilai dominan yang menghegemoni. Sekian, terima kasih.